Shalom saudara-saudara yang saya kasih, jemaat CK7 yang saya cintai. Saya bertemu kembali dengan saudara di live streaming ini. Saya tahu bahwa beberapa minggu di belakang dan kemudian sampai dengan hari ini ada banyak peristiwa yang mungkin mengganggu dalam pikiran saudara. Oleh karena itu, dalam kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan, kita akan membukakan pikiran kita untuk dapat menyerap kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa iman itu muncul karena mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan itu harus disertai dengan ketaatan. Waktu kita mendengar supaya kita melakukannya, iman kita bertumbuh. Nah, saudara, sebelum kita memulai dalam perenungan kita dalam ibadah ini, saya mau mengajak kita untuk tenangkan hati kita masing-masing, saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang mampu menembus segala keadaan. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan engkau bisa menjangkau siapa kami. Baik di Indonesia, baik di negara-negara lain yang mengikuti live streaming pada hari ini. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Yang tidak dilawat oleh Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di rumah kami, dalam kondisi apapun, kami sedang mengikuti ibadah ini. Kami yakin lawatan Allah pasti terjadi. Karena itu Tuhan berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan ya Bapa. Kuduskan aku dan layakkan aku. Supaya aku mampu untuk menyampaikan ini. Karena ada urapan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, tema kita yaitu kita bicara tentang maju atau mundur saudara. Nah saudara melihat dari bagian ini yang saya sampaikan dalam persentase ini, saudara, ini ada hal yang menarik, saudara, bahwa tidak selamanya semua bisa dipilih. Ada yang tidak bisa dipilih. Nah, ini menarik sekali, saudara. Sering sekali ada terjadi konflik di dalam diri kita karena banyak keputusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sering sekali tidak seirama dengan kita atau tidak satu frekuensi dengan kita. Wah, bahasanya begitu, saudara. Sehingga kita sering bertanya sama Tuhan. Dan akhirnya menimbulkan sebuah persepsi yang salah tentang Tuhan. Kenapa suamiku dipanggil, istriku dipanggil, kenapa anakku dipanggil, padahal aku masih butuh mereka. Kenapa orang tuaku dipanggil, kenapa usahaku yang sedang menanjak-nanjaknya hari ini drop begitu rupa. Jadi kita mulai bertanya pada Tuhan. Padahal apa kurangnya saya berdoa, baca Alkitab, memberi dan segala macam saudara. Sehingga ini yang sering sekali kita ada dalam satu ruang hampa yang tidak bisa menjawab. Nah, ini penting sekali saudara. Nah, kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan adalah kita mau berbicara dengan satu keadaan yang pernah terjadi di dalam konteks perjanjian lama saudara. Nah, dalam konteks perjanjian lama ini ada satu janji-janji Tuhan kepada Abraham saudara secara khusus. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12, Allah itu sudah memberikan janji kepada Abraham. Dia bilang begini, Abraham, siapa yang memberkati kamu, aku akan berkati. Dan siapa yang mengutuk kamu, akan kukutuk dia. Kalimatnya gini, kemanapun kau pergi pasti engkau akan diberkati. Jadi itu janji Tuhan kepada Abraham di dalam pasal yang ke-12 saudara. Nah singkat cerita itu akhirnya berkembang masuk dalam pasal yang ke-13. Nah dalam pasal ke-13 ada terjadi konflik saudara antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot, saudara. Nah, saudara tahu bahwa Lot ini adalah ponakan dan Abraham itu posisinya uncle. Dia adalah om. Nah, ini ada satu konflik yang menarik, saudara, gembala mereka. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-13, saudara, ayat yang ke-10 yang kita akan mau bahas di sini ini menarik sekali. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca ya, saudara ya, pelan-pelan. Maka berkatalah Abram. Ingat, namanya belum berubah. Baru nama yang awal yaitu Abram, belum berubah menjadi Abraham. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Wah ini hebat sekali saudara, karena kenapa saya bilang begini? Karena ada satu bagian yang saudara harus tahu, bahwa ketika Abraham berkata kepada Lot bahwa kamu itu adalah kerabat, ini menjadi penting sekali saudara. Apa artinya? Jangan sampai perselisihan yang terjadi antara gembalamu dan gembalaku itu tidak boleh memutus tali persahabatan, tali persaudaraan kerabat ini. Nah ini penting sekali saudara.
kita harus memahami dalam konteks hari ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini coronavirus tidak bisa kita putuskan kapan akan berhenti dan segala macam. Mungkin orang jenuh, capek. Tiap hari kita membicarakan tentang coronavirus terus. Ini capek sekali saudara. Dan kemudian saudara ada dalam satu bisnis yang bersama dengan keluargamu. Dan bisnis ini terjadi drop, gonjang-ganjing. Dan kemudian terjadi sikut menyikut. Tapi ingat saudara, bisnis itu jangan sampai melupakan bahwa kalian itu kerabat. Ini penting sekali. Supaya saudara sadar bahwa dunia itu tidak boleh mempengaruhi hubungan keluargamu. Wah, ini penting sekali saudara. Jadi Abraham ini ada posisi di konteks ini, dia berkata apa adanya kepada Lot. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu, kalimatnya bagus saudara, daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Wah saudara, ini hebat sekali. Posisi Abraham itu adalah posisi sebagai om dan orang yang tua saudara dibanding Lot. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai Abraham, pasti keputusan kita jadi berbeda. Kita bisa ngomong sama Lot, bilang begini, Lot, kamu ambil kiri, saya yang ke kanan. Jadi artinya langsung Abraham tidak memberikan pilihan seharusnya kepada Lot, tetapi Abraham langsung ambil sebuah keputusan. Aku maunya ke kanan, kamu yang ke kiri. Otoriter sekali saudara. Seolah-olah dia orang yang full power saudara. Tapi tidak, Abraham tidak lakukan itu. Ini butuh kerendahan hati saudara. Jadi ini pentingnya butuh kerendahan hati dari seorang Abraham. Kenapa demikian? Karena bagi Abraham tempat itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena Allah sudah berjanji. Allah janjinya bahwa apapun pasti engkau diberkati. Engkau akan menjadi bapak, engkau akan menjadi contoh bagi banyak orang. Maka siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Jadi janji itu dipegang oleh Abraham sehingga kemanapun dia pergi. Intinya adalah pasti Tuhan akan berkati dia. Ini penting sekali saudara. Yuk pusing ya dengan corona ya. Pusing dengan terjadi resesi, nanti akan terjadi resesi ekonomi seperti kita tahu Singapura terjadi resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonominya minus 41. Di beberapa negara Eropa sudah mulai gonjang-ganjing dan segala macam saudara. Dan kita mulai berpikir bahwa ini akan masuk kepada Indonesia. Cukup ya, saya mau kasih tahu buat kita semua. Jangan sampai kita berpikir bahwa coronavirus ini dan peristiwa nanti ekonomi yang terjadi menghancurkan saudara. Tidak. Karena kita sudah pegang janji Tuhan. Masa saudara nggak pegang janji Tuhan? Saya pegang janji Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan. Lah kalau kita sudah pegang janji Tuhan, kenapa takut? Masalah peristiwa hari ini terjadi. Kata firman Tuhan, pengkhotbah bilang apa? Hari ini yang terjadi udah pernah terjadi masa lalu. Sorry, virus hari ini pernah terjadi di Spanyol ratusan tahun yang lalu. Berapa ratus juta penduduk dunia mati. Jadi ini bukan perkara yang baru, ini perkara yang sudah pernah terjadi saudara. Tapi tetap ada pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita tidak pegang janji Tuhan, kecut hati kita. Nah ini yang menjadi penting bagi kita semua. Jadi Abraham bilang, yuk pilih Lot. Yuk mau ke kanan, aku ambil kiri. Kamu mau ke kiri, aku ambil kanan. Hebat sekali, suruh Lot yang pilih. Lihat saudara, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Itu big question di sini. Ada pertanyaan yang menarik yang saudara akan merenungkan bersama di dalam ibadah ini, saudara. Lewat live streaming ini, saudara mulai perhatikan baik-baik. Apa yang saya bilang begitu? Ketika Lot lihat, wah itu seperti taman Tuhan ya. Apa yang dilihat oleh Lot itu indah sekali. Tapi akibatnya jadi Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya buat kita semua. Kalau seandainya Abraham yang ada di tempat itu, mungkinkah itu terjadi? Itu penting sekali saudara. Lot pilih itu indah sekali. Padahal Abraham pilih sesuai dengan yang Lot pilih. Jadi ini barang yang dipilih oleh Lot adalah barang yang bagus. Abraham tinggal sisa-sisanya. Tetapi kenapa tempat Abraham tinggal yang sisa itu diberkati Tuhan? Jadi intinya bukan masalah krisis. Bukan masalah coronavirus. Intinya adalah siapa saudara. Itu penting. Kalau saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang yang sudah pernah dijanji oleh Tuhan. Dan engkau sudah megang janji. Kemanapun kamu pergi pasti diberkati Tuhan. Itu penting.
Tapi kalau engkau adalah orang yang memang hidupmu berantakan, orang fasik yang memang tidak dalam bagian itu, you mau taruh tempat indah jadi Sodom dan Gomora. You pilih yang mana hari ini? Oke, ini penting sekali. Maka benar Daud berkata, sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab engkau besertaku. Hebat ya. Dibawa ke lembah yang padang rumput hijau, ya kan, disiapkan air yang tenang. Itulah Mazmur Daud yang Daud katakan. Lebih baik makan sekerat roti, saudara, disertai dengan hati yang tentram. Tapi paling bahaya adalah makan dengan daging disertai dengan perbantahan. Tapi saya tahu bahwa saudara maunya makan dengan daging disertai hati yang tentram. Ya kan? Udah tahulah. Selera kita selalu begitu, saudara. Tapi hidup ini adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, baru kita masuk dalam poin kita yang akan kita bahas, saudara. Kamu mau maju, mau mundur. Ada yang bisa kamu pilih, ada yang tidak bisa kamu pilih. Nah, ini bagian jadi penting sekali, saudara. Yang tidak bisa dipilih, ini dia penting. Yang tidak bisa dipilih ini, saudara, menjadi satu bagian yang harus saudara pahami, yaitu bahwa apa? Yang tidak bisa dipilih, itu adalah porsinya Tuhan. Bukan porsinya saya maupun saudara. Ini penting sekali, saudara. Ya, ini dia baik-baik. Yang tidak bisa dipilih adalah kelahiran, saudara. Jadi kita menghendaki anak kita lahir sehat. Tapi ternyata ada kelemahan secara tubuh. Itu dia. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua gak bisa komplain. Anak kita keluar autis. Ada masalah dengan fisiknya. Kita lihat kok anakku seolah-olah tidak sempurna. Ya gak boleh komplain sama Tuhan. Atau anak itu keluar. Pas dia keluar. Ya ampun, keluarganya susah. Keluarganya broken home. Ya gak boleh komplain juga. Jadi orang tua punya anak, anaknya bermasalah tidak boleh komplain. Anak hadir di keluarga yang bermasalah tidak boleh komplain. Tapi apakah Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ini berarti tidak bisa kita pilih. Tapi Tuhan yang pilih posisi ini. Pak, kalau begitu Tuhan itu menghendaki sesuatu yang buruk. Kata siapa? Karena yang buruk bagi kita belum tentu buruk bagi Tuhan. Ada orang yang punya anak autis, saudara. Saya lihatnya kasihan sekali. Aduh, ibu kuat ya. Tapi dia tidak merasa dikasihani. Kenapa? Karena dia sudah enjoy dengan hal itu. Kita anggap dia gak mampu menurut ukuran kita. Tapi dianya mampu. Jadi ini sangat subjektif sekali, saudara. Jadi inilah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Kelahiran. Yang kedua, kematian. Mana bisa dipilih? Maka saya bilang begini. Saudara mau pertahankan kematian. Mau minum apapun. Kalau udah waktunya udah lewat. Check out bos pasti. Kalau sudah waktunya check out. Pasti, saudara. Ada orang yang kena coronavirus, iya. Tapi ada orang yang tidak coronavirus. Unik nih, saudara. Ini ada satu cerita. Bapaknya kena corona. Anak sulungnya kena corona. Ibunya, istrinya gak kena. Anak dua gak kena. Aneh, saudara. Tinggal satu rumah. Kayak seolah-olah penyakit itu pilih-pilih orang. Ada orang yang keluar, dibersihkan tangannya luar pakai masker segala macam. Saudara, tuh, kena juga, saudara. Tapi jangan berarti saudara gak pakai masker, bebas gitu. Wah ini pasti saya, enggak, lewat loh pasti. Ini penting, saudara. Jadi kematian itu, saudara, tidak lihat muda atau tua. Wah ini orang udah tua nih, luar biasa, pasti umurnya sebentar. Enggak, dia gak mati-mati. Yang muda dipanggil Tuhan. Ini disebut dengan misterinya Tuhan. Yang tidak bisa dipilih, tapi itu terjadi dalam saudara dan saya. Jadi Paulus bilang apa? Aku sudah lihat surga itu. Aku mau pergi ke sana tapi aku gak bisa. Jadi apa? Selagi aku masih hidup hari ini, aku ingin berbuat jadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini kita gak usah pikirin masalah yang di sini, kita udah lahir dan kita hidup hari ini. Selagi kita masih hidup, kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Itu penting. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka CK7 lewat ibadah live streaming yang tidak pernah terputus ini. Tujuannya, saudara, supaya imanmu tuh kuat dalam Tuhan. You gak boleh tanya sama Tuhan, kenapa suamiku dipanggil Tuhan, kenapa istriku dipanggil Tuhan, kenapa anakku dipanggil Tuhan. Itu misterinya Tuhan. Dan pasti Tuhan punya maksud di balik itu. Yang hari ini kamu tidak mengerti. Karena itu bukan porsi kita. Saya kasih tahu ya, segala sesuatu dititipkan loh. Istriku Tuhan titipkan untuk aku sayangi dia. Begitu juga saya terhadap dia. Dan orang tua di sekitar kita, anak-anak kita. Semua itu bukan milik kita. Kita sedang dititipkan Tuhan untuk bagaimana kita bisa sharing dengan baik. Berkat itu bukan punya saya, saudara. Saya hanya sebagai operator. Saudara yang sebagai operator, saudara. You boleh punya uang sekian triliun. Itu bukan uangmu.
Saudara hanya dipakai untuk jadi operator ya Tuhan. Ya, ini penting. Jadi ini poin penting. Yang ketiga, keselamatan. Hari ini dan kekekalan. Waduh, ini penting. Bicara tentang keselamatan saudara, you gak bisa minta. Tapi engkau di-give oleh Tuhan. Kalau kamu minta, itu berarti keselamatan itu calo. Gak bisa. Karena keselamatan itu pemberian daripada Tuhan. Kamu mau berbuat baik, kamu mau berbuat apapun, nggak akan bisa kamu diselamatkan. Tapi keselamatan itu di-give oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau memberikan kepada orang itu tergantung maunya dia, bukan maunya saya. Saudara mau suamimu diubah, saudara mau istrimu diubah, orang tuamu diubah, kokomu diselamatkan, adikmu diselamatkan. Tapi itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Sehingga kita jangan capek hati saudara untuk menunggu supaya mereka diselamatkan. Tidak, itu sudah porsinya Tuhan. Tugas kita apa? Berdoa buat mereka. Nanti tepat pada waktunya, biar Tuhan yang jamah dia. Ini penting sekali. Jadi kenapa kita selalu sibuk masalah keselamatan ini saudara. Keselamatan bisa hilang atau keselamatan bisa, itu porsinya Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan. Lihat baik-baik saudara. Kalau saya datang ke rumah saudara, saya bawa mercy misalnya. Itu saya kasih mercy ke saudara. Itu hak saya untuk kasih mercy ke saudara. Dan hak saya juga untuk kembali ambil mercy itu. Artinya, kalau Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang punya hak keselamatan itu tetap atau keselamatan itu karena Tuhan yang punya hak. Tapi kita sebagai manusia yang menerima itu hanya dikerjakan untuk mengerjakan keselamatan itu. Yaitu apa? Dengan takut dan gentar. Ini poinnya ada di situ. Sehingga anugerah yang Tuhan berikan itu kita nikmati dan anugerah itu harus kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan praktikal kita. Yaitu apa? Takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Kalaupun engkau jatuh, kamu minta ampun sama Tuhan. Ini penting. Karena kenapa? Sesuatu yang tidak bisa dipilih saudara. Nah, jadi apa yang bisa kita pilih? Ini penting saudara. Jadi sesuatu yang bisa kita pilih, ini ada di sini. Tadi yang tidak bisa dipilih adalah porsinya Tuhan. Nah sekarang kita mau bicara tentang sesuatu yang bisa dipilih. Nah kalau kita bicara tentang sesuatu yang bisa dipilih saudara. Ini udah porsinya kita. Porsinya kita nih saudara. Ini porsinya kita nih yang bisa dipilih. Jadi bagaimana? Psikologi. You sakit hati sama orang. Itu pilihanmu. You mau dendam sama dia. Itu pilihan kamu. Saya gak bisa paksa. Ayo cepat kamu ampuni dia. Lupakan trauma, gak bisa. Itu pilihan. Kalau kamu mau dendam selamanya, silakan. Resikonya di kamu. Kamu mau bilang, saya benci sama dia, silakan. Itu pilihan kamu. Dan saya tidak bisa ubah hatimu di sini. Ini psikologi. Kamu takut, kamu berani, itu psikologi kamu. Itu yang kamu bisa pilih. Nah, makanya kalau ada orang yang sakit hati, dia cerita tentang luka-luka batin dia. Saya benci Pak sama dia. Yaudah Bu, ampuni dia. Pak, ampuni dia. Saya susah ampuni dia. Itu pilihan. Dan saya tidak bisa paksa saudara. Karena saudara bukan pribadi lagi yang saya anggap dalam kategori. Yaitu satu pribadi yang saya anggap yang masuk dalam kategori ini, saudara psikologi ini adalah sesuatu yang bagian dirimu yang sangat internal. Dan engkau tidak bisa paksa, saya tidak bisa paksa saudara. Karena poinnya ada di situ. Yang kedua adalah masalah sosial saudara. Ini penting saudara, ini sosial nih. Saudara mau cari teman baik, teman jahat itu urusan saudara. Teman jahat, hidupmu makin kacau. Tanggung jawabnya di kamu. Punya teman baik, perilakumu makin lebih baik. Faedahnya buat kamu. Cari teman hidup adalah pilihan kamu. Jadi kalau kamu punya teman hidup hari ini dan teman hidup itu bermasalah, kamu yang pilih. Bukan saya yang pilih. Itu pilihan kamu. Waduh Ma, kenapa ya Ma, Pak, kenapa ya Pak? Aku kok dapat istri begini, dapat suami begini. Kita gampang sebagai orang tua, kamu yang pilih sayang. Bukan papa mama yang pilih. Makanya saya selalu bilang gini, orang yang sudah menikah jangan banyak cerita, jangan banyak komplain, jangan banyak bersungut-sungut. Karena kenapa? Kamu yang pilih sendiri. Pak saya baru tahu Pak suami saya seperti ini. Loh dulu waktu masih pacaran ngapain? Makanya saya bilang anak-anak muda nih. Ingat ya saudara ya. Dalam pacaran itu bicaranya tentang visi, jangan kebanyakan misi. Cerita dong tentang apa yang harus dilakukan. Jangan mau lakukan terus tindakan tanpa bicara hal yang sangat serius sekali. Karena pernikahan itu tidak mudah saudara. Nah ini penting saudara. Jangan sampai ketika kita sudah ambil sebuah keputusan kemudian kita menyesal. Ini masalah serius saudara. Ada di poin di sini. Yang ketiga yaitu masalah ekonomi saudara.
Ekonomi ini adalah sebuah pilihan, saudara. Kalau saudara memanage berkat Tuhan dengan baik, ya udah kamu akan menabung dengan baik sedikit demi sedikit, kata Amsal, aku akan menjadi kaya, saudara. Tapi kalau kamu dapat berkatnya cepat akan hilang. Kenapa? Korupsi. Nah, jadi mau jadi orang kaya bisa. Tanpa Tuhan bisa, Pak, jadi orang kaya? Bisa. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi dia tetap jadi kaya. Kenapa? Kerja keras dia menghasilkan sesuatu. Nah, ini penting, saudara. Yang bedanya apa? Mereka bekerja keras, dapat sesuatu, kemewahan hidup, tapi tidak ada damai. Kamu mau jadi orang miskin, tidak boleh kerja. Nggak usah kerja juga nggak apa-apa, jadi orang miskin. Ini adalah sebuah pilihan. Tapi yang menarik adalah apa? Kamu bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan, bekerja seperlunya, sesuai dengan waktu, Tuhan yang akan tambahkan berkat itu. Itu penting sekali. Sekarang kita masuk ke pendidikan, karena kita bisa memilih, saudara. Saudara mau jadi orang pinter, ya pasti harus belajar. Kalau kamu nggak mau menjadi orang pinter, maka perbandingannya adalah jadi orang bodoh kan. Ya nggak usah belajar. Nggak ada orang yang pintar itu tanpa belajar. Nggak mungkin. Ini kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya edukatif, saudara. Ada di sini, saudara. Nah, ini pentingnya, saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Saya lewati tahapan-tahapan menjadi hamba Tuhan karena ketika saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, maka saya full timer atau mendedikasikan hidup saya dengan Tuhan. Artinya kalau kita buat Tuhan itu harus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi apalagi kita ada di mimbar, saudara. Ini belajar teologi nggak boleh main-main, saudara. Karena engkau nggak bisa comot ayat pakai ayat-ayat karet. Kasihan jemaat. Nanti jemaat itu jadi bingung menjadi sesuatu yang tidak punya dasar yang kuat. Karena kenapa? Kamu nggak mau serius, saudara. Kalau kamu tidak mau serius dalam belajar, maka engkau susah untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Nah, saudara, saya ambil sekolah teologi S1 saya 5 tahun, saudara, lebih ada di asrama teologi. Saya tinggal di situ. Nah, ini pengalaman pribadi saya. MDiv saya, Master Definitif, saya 2 tahun saya belajar. Terus kemudian MTH-nya 1 tahun, saudara. Dari MDiv ke MTH. Semua tuh dalam strata teologi, saudara. Maksudnya dalam poin itu jenjang teologi. Nah, puji Tuhan, masa PSBB ini saya menyelesaikan disertasi saya karena udah 2 tahun setengah saya belajar untuk S3 saya teologi. Ya, ini saya akan selesaikan 7 Agustus ini saya akan ujian disertasi saya, dan tanggal 22 ya jika Tuhan kehendaki saya akan diwisuda untuk program doktor teologi saya. Kenapa saya mau belajar? Ini pilihan. Karena saya diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan termasuk saudara. Sehingga saya punya pertanggungjawaban secara pendidikan, saudara. Ini penting sekali untuk saya sampaikan karena kenapa? Ini adalah sebuah pilihan, saudara. Saudara belajar sesuatu, apalagi kalau saudara belajar di sekuler, saudara bisa nyampaikan, bicara tentang psikologi, gampang, saudara. Saudara bisa menjadi seorang motivator, gampang. Tidak ada dampak secara spiritual. Tetapi sebagai seorang preacher, saudara, sebagai seorang pengkhotbah, you harus punya dasar firman yang kuat. Supaya apa? Bisa menyampaikan kepada jemaat, karena ini bicaranya tentang surga dan neraka, saudara. Bicara tentang akhir hidup kita. Kalau kita mengajarkannya tidak sungguh-sungguh, tidak punya base yang kuat, saudara. Goyah ini jemaat. Punya masalah goyah. Dapat tantangan goyah. Karena kenapa? Dasarnya tidak kuat. Ini penting sekali. Orang bisa pilih. You mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh dengan teologi, saudara. Kalau mau menjadi seorang bisnismen, jadilah orang bisnismen yang sungguh-sungguh, saudara. Jadi pengacara sungguh-sungguh. Di profesi apapun engkau bisa sungguh-sungguh. Ini penting. Dan yang berikut ya terakhir. Yaitu khusus bisa yang dipilih. Orang itu masuk neraka, bukan Tuhan yang pilih kamu masuk neraka. Tapi engkau yang pilih dirimu untuk masuk neraka. Kenapa demikian ya? Saya kasih tahu. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, saudara. Tuhan tidak pernah punya pikiran jelek supaya saudara masuk neraka. Tidak. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Masuk surga, engkau tidak bisa pilih. Tapi Tuhan yang pilih engkau. Tapi masuk neraka, bukan Tuhan yang pilih engkau. Tetapi engkau yang memilih dirimu untuk masuk neraka. Karena siapa yang percaya, dia akan menerima hidup yang kekal. Yang tidak percaya, pilihan. Engkau akan masuk dalam tempat yang tidak pernah Tuhan pilih. Tapi engkau yang memilih dirimu masuk di situ. Nah, ini penting sekali, saudara. Maka poin berikutnya, saudara, adalah Allah yang memutuskan segalanya. Kenapa saya bilang Allah yang memutuskan segalanya? Ini adalah bicara tentang otoritas Allah yang luar biasa. Nah, di dalam poin ini, saudara, ini poin yang sangat menarik yang perlu harus kita bahas. Kenapa demikian? Karena Allah yang menentukan, maka Allah yang berkuasa. Wah, hebat ya, saudara ya. Kenapa yang berkuasa? Bicara tentang Allah yang menentukan, saudara. Jadi bicara tentang Allah yang menentukan di sini poinnya. Ini adalah sesuatu yang paling hebat, saudara. Kenapa begitu? Karena Allah berkuasa, dia bilang sama Abraham, apapun yang kau lakukan pasti diberkati.
keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di lautan. Siapa yang memberkati engkau akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Jadi Allah yang menentukan. Kita mulai pikir ya saudara, baik-baik ya. Saudara masih ingat cerita tentang Niniwe saudara. Kenapa sih Tuhan kayaknya gak ada orang untuk dapat menjadi media Tuhan menyelamatkan Niniwe. Sampai capek-capek itu diurus tuh yang namanya Yunus. Yunus gak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke satu tempat saudara. Tuhan tuh uber dia saudara. Sampai dengan Allah itu uber dia, sampai akhirnya dia diceburkan masuk ke dalam laut. Dimakan oleh ikan selama 3 hari. Tidak ada peristiwa itu selain Yunus yang alami itu. Kenapa Tuhan capek-capek sampai urus Yunus? Apakah tidak ada orang lain selain Yunus? Karena Tuhan yang menentukan. Nah kalau Tuhan yang menentukan peristiwa itu, Tuhan juga yang memilih. Jadi kalau dia yang berkuasa menentukan, dia yang memilih, itu haknya dia. Karena kenapa itu haknya dia? Karena dia yang ngurus, dia berkuasa saudara. Jadi kalau Tuhan tentukan saya, Tuhan tentukan untuk memilih saudara dan saya, karena Tuhan yang berkuasa. Dr. Yanto dipercayakan sama Tuhan untuk menjadi gembala sidang. Secara khusus pimpinan di CK7. Jangan pikir itu terjadi secara otomatis. Tuhan yang berkuasa menentukan dia. Untuk memilih dia. Nah saudara-saudara juga yang membuat semua tayangan ini, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih. Jadi hal-hal yang kecil sekalipun saudara, untuk kemuliaan Tuhan itu terjadi bukan secara kebetulan. Tapi itu terjadi secara dalam kehendak Tuhan, dalam perencanaan Tuhan. Itu yang disebut dengan grand design Allah saudara. Ini menarik sekali. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Tahu saudara dia ngomong apa? Hanya cukup 1 ayat. Dia bilang gini, hey, kalau engkau gak bertobat, Tuhan tunggang balikan. Oh udah 1 ayat doang dia ngomong. Ini saya khotbah hampir 40 menit nanti saudara. Ini lihat Yunus langsung tiba-tiba bertobat semua tuh. Niniwe. Bukan hanya manusia yang berpuasa. Seluruh binatang peliharaan semua berpuasa. Hebat sekali. Seolah-olah Tuhan gak bisa cari orang lain. Petrus dipakai untuk berkhotbah. Jadi ini adalah bagian yang sangat menarik. Jadi ketika Tuhan menentukan orang itu, Tuhan memilih dan Tuhan yang menetapkan orang itu. Hebat sekali saudara. Nah kalau Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, mantap punya yang ada di sini. Ini berarti kalau Tuhan sampai menetapkan, ini materainya sudah Tuhan yang buat. Bukan lagi saya, tapi Tuhan yang buat. Nah saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua. Ada satu cerita ya, kesaksian nih sebenarnya ini. Anak saya ngomong begini sama saya. Yang paling sulung ini, Kalista. Gak sadar tiba-tiba, dia bukan tiba-tiba, memang ada proses. Dan dia sebentar udah masuk SMP kelas 1 saudara. Nah saya bilang, ya dia cerita sama saya sama maminya. Dia bilang begini, mami, papi, kenapa? Ini corona nih luar biasa nih, kenapa? Ini nanti sampai aku tua, aku akan cerita sama anakku. Bahwa mama dulu pernah mengalami corona yang dimana seluruh dunia keluar pakai masker dan sekolah tidak bisa tatap muka. Anak masuk SMP sudah punya pikiran begitu saudara. Waktu dia punya pikiran begitu benar juga ya. Ini pengalaman yang kita alami hari ini saudara. Tidak mungkin kita alami lagi saudara. Karena kenapa? Ini sifatnya adalah musiman dan bisa terjadi dalam sekian ratus tahun atau puluhan tahun lagi. Ya kita harap ini peristiwa bisa selesai. Nah kalau Tuhan sudah menentukan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Artinya apa? Coronavirus ini, saudara mau minta kapan berhenti? Hanya Tuhan yang tentukan. Hanya Tuhan yang memilih waktunya untuk berhentikan. Hanya Tuhan yang menetapkan. Jadi kita itu tidak punya hak. Ayo sekarang saya mau tanya, orang pintar mana yang bisa memprediksi bahwa coronavirus ini dapat berhenti? Nggak ada satu orang pun yang bilang. Bukan hanya itu saja saudara, vaksin mana yang bisa ditemukan? Orang bilang negara ini dapat ditemukan vaksin. Nggak ada juga jawabannya yang valid. Bahkan orang pintar, profesor, doktor, bahkan lembaga tertinggi yang berurusan dengan kesehatan WHO pun juga hari ini ngomongnya juga tidak konsisten saudara. Tadinya corona tidak ada di airborne, sekarang ada di airborne dan segala macam. Waduh, ini banyak sekali saudara. Tidak ada berita yang pakem, yang itu menjadi ukuran buat semua. Tidak ada. Semuanya tuh beritanya semua sering berubah-berubah. Nah, karena kenapa demikian? Karena Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memilih. Tuhan yang menetapkan. Dan Tuhan yang melindungi. Ini penting sekali. Tuhan yang melindungi kita semua. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan yang menentukan engkau hadir di dunia ini, menikmati hidup seperti ini. Dan Tuhan yang memilih saudara untuk hadir di dunia ini, untuk bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan yang menetapkan saudara untuk hadir di tempat. Maka Tuhan yang sama yang akan melindungi saudara. Ada amin saudara?
pasti dia akan memberikan perlindungan kepada saudara. Karena penentuan Tuhan, pemilihan Tuhan, dan menetapkan Tuhan, pasti Tuhan juga melindungi saudara. Nah, kita harus kuat hari ini saudara. Kalau engkau sebagai orang-orang pilihan Tuhan, engkau harus punya keyakinan teguh bahwa Tuhan itu pasti melindungi saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, boleh saudara punya rasa kecewa dengan siapapun saudara. Tetapi jangan sampai engkau sedikit pun melupakan tentang kebaikan Tuhan. Paulus tulis surat kepada jemaat di Galatia pasal yang ketiga. Dia bilang apa? Jangan sampai engkau memulai dengan roh tapi diakhiri dengan daging. Maka Paulus bilang apa? Lihat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Mujizat-mujizat besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar karena pemberitaan Injil sehingga imanmu bertumbuh. Maka hari ini kalau engkau ada kekecewaan dengan Tuhan, kalau engkau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dalam dirimu, biarkan Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Nah, saudara, hadapi hidup ini dengan penuh sukacita dan senyuman. Kita keluar harus pakai masker, ya harus pakai masker. Kita bawa untuk pembersih tangan kita, ya memang harus begitu saudara. Ikuti aturan main dan biarlah kita menikmati tentang terus kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, dalam poin ini saudara, adalah kesimpulan kita. Yaitu bicara forward, atau kita bicara tentang mundur saudara ke belakang. Hanya ini ada dua pilihan kita. Kesimpulan tadi dari tema kita yang ada di depan. Ketika Abraham mengambil keputusan, suruh Lot ambil keputusan, demikian Lot ambil keputusan. Itu keputusan dia saudara. Maka benarlah Sodom dan Gomora dimusnahkan karena mereka hidup dalam ketidakbenaran saudara pada saat itu. Nah, tipikal orang yang mau maju ke depan saudara, yaitu apa? Dia adalah orang pilihan Tuhan. Yang kedua, ini dia penting sekali saudara. Jadi yang pertama adalah dia bicara dia adalah orang pilihan Tuhan. Pasti. Saudara dan saya kita adalah orang pilihan Tuhan. Yang kedua, dia mau berbuat yang terbaik. Jadi saya tahu bahwa CK7 melakukan live streaming dan saya lihat beberapa kali undang narasumber yang baik, berkompeten untuk setiap YouTube live-nya mereka, Instagram live-nya mereka untuk menguatkan saudara. Karena kenapa? CK7 ini berpikir bagaimana jemaat Tuhan tetap terus bisa bertumbuh dalam Tuhan. Menemukan sebuah way out dalam setiap konflik ataupun dalam setiap permasalahan hari-hari ini. Baik mengenai coronavirus yang juga pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yanto. Juga kita berbicara tentang peristiwa yang terjadi tentang ekonomi dan segala macam. Pernah diundang dengan seorang figur, public figure saudara. Nah ini penting sekali, tujuannya apa? Berbuat yang terbaik. Jadi kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang mau maju, dia adalah orang pilihan Tuhan. Dia mau berbuat yang terbaik. Nah kalau orang yang mundur, kelihatan saudara, sudah pasti hidupnya rohaninya nihil sekali saudara. Nihil sekali rohaninya dia. Yaitu benar-benar tidak punya nilai dia di posisi situ. Dan berikutnya adalah dia tidak pernah alami Tuhan. Ini paling bahaya sekali. Maka kita adalah orang pilihan Tuhan yang selalu berbuat yang terbaik. Saudara tetap harus maju ke depan, jangan sampai engkau mundur. Dan saya yakin dan percaya, saudara akan menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah ini. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di akhir pemberitaan firman Tuhan saya pada hari ini, saudara sudah terbuka pikiranmu. Ada hal yang tidak bisa engkau pilih, tapi ada hal yang bisa engkau pilih. Kalau engkau sudah pilih, engkau jangan komplain. Jadi bagaimana untuk ke depannya? Ke depannya sederhana saudara, yaitu apa? Rubahlah cara berpikir kita. Setiap orang punya masa lalu. Tapi jangan mau saudara terintimidasi dengan masa lalumu. Kita sadar, kita berani declare, saya punya masa lalu. Tetapi bukan berarti kita harus lihat ke sana terus. Tapi kita hari ini ada, kita tahu masa lalu itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita harus lihat ke depan. Dengan penuh rasa optimis, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tenangkan hatimu. Jika engkau punya kepahitan, sakit hati, luka-luka batin. Engkau punya masalah apapun yang sedang kau alami, tenang. Kalau Tuhan tadi yang telah menetapkan engkau, yang menentukan, memilih, menetapkan saudara, dia pasti akan melindungi saudara. Ada cara Tuhan yang akan memelihara saudara. Ada cara Tuhan yang menolong saudara dengan cara apapun. Dan saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Pintu yang tertutup akan dibuka, yang sakit akan disembuhkan. Yang terbelenggu akan dilepaskan. Dan tidak ada lagi kutuk.
Karena kutuk itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yang ada kemerdekaan yang kau dapat terima. Saudara, tenangkan hatimu. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Bapa, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diajar Tuhan pada hari ini untuk tetap bergantung penuh pada Tuhan. Oleh karena itu tidak ada satu pribadi pun yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Yang hatinya galau, hatinya terluka, tertekan. Karena hari ini beban hati itu Tuhan diambil dalam nama Yesus. Sehingga pemulihan terjadi. Keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi. Sehingga kami tidak mau pusing dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami mau menerapkan sesuai dengan aturan main. Tapi kami yakin di balik ini pasti ada maksud Tuhan. Diberkatilah CK7 ini Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ini yang ada di Indonesia. Maupun di belahan negara yang lain Tuhan. Diberkatilah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan tetap kuat. Ikuti protap dari pemerintah. Jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Dan ingat selalu bersandar pada Tuhan. Karena Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.